Perkenalkan, nama saya adalah Christopher Sandi Pratama Kulatimo dengan NIM 202.161 mengenai proses pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahapan-tahapan tertentu. Jenis-jenis model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, di antaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Ini adalah gambaran dari tahapannya. Tahapan model waterfall. Yang pertama ialah communication, merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada developer, lalu bersama-sama mengumpulkan data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alat kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian dicoba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa program. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian software untuk mengetahui kelemahannya. Setelah dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Kekurangan dan kelebihan model waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap, sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan investasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan software atau sistem berskala besar. Yang kedua ialah prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah perwarupa atau model awal ataupun rencana sementara yang masih membutuhkan berbagai penyelesaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan prototype. Ini adalah gambarannya yang bermulai dari mendengarkan pelanggan, membangun, memperbaiki prototype, pelanggan menguji coba prototype. Tahapan model prototype dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim developer. Lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan perwarupa software. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat masalah, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti software telah siap diterjemahkan ke dalam hardware. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum dapat digunakan. Kekurangan dan kelebihan model prototype. Prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas. Jika tidak, prototype ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Model pengembangan perangkat lunak yang spiral yang ketiga. Model spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Inilah gambarannya. Tahapan pertama ialah komunikasi, yaitu pemilik proyek
menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Maka perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian, pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan, hingga perubahan sistem yang terjadi. Kekurangan dan kelebihan model spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah, dan lebih dikhususkan kepada proyek berskala besar. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh developer software yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Yang keempat adalah RAD atau Rapid Replication Development. Model ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu atau deadline dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses, sehingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Inilah gambaran dari tahapan Rapid Application Development yang bermula dari perencanaan kebutuhan, lalu prototype, testing, refine, dan akan terus berulang sehingga di-approve dan lanjut ke pengembangan, lalu diimplementasikan. Tahapan model RAD. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap, yang semuanya padat. Identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perencanaan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Yang kedua, masih melibatkan semua pihak, yaitu proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Pelanggan atau pengguna ikut terjun dalam menguji coba perangkat lunak. Ketika pengguna terpuaskan dengan pendesain perangkat lunak, setelah melalui berbagai perbaikan, barulah proses kerja menginjak pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Dan model RAD. Beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembang ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan software, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terkomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah Scrum. Pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Berbeda dengan Waterfall yang memakai pendekatan sistematis, Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang bersifat iteratif dan incremental. Oleh karena itu, kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Berikut adalah gambaran dari tahapan Scrum. Tahapan model Scrum. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dinyatakan dalam satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar. Pengembangan dimulai dengan merumuskan target sprint prioritas dari setiap tim, diikuti dengan identifikasi pekerjaan spesifik, serta proses pengerjaan sesuai target sprint yang telah ditentukan. Setiap sprint berakhir, tim yang terlibat selalu menyampaikan hasil pekerjaan. Tahapan ini
juga mencakup evaluasi menyeluruh dan perumusan ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan pada sprint berikutnya. Kekurangan dan kelebihan model Scrum. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain, atau bisa disebut sebagai domino effect. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas, sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Yang keenam adalah extreme programming. Extreme programming merupakan salah satu model proses pengembangan software dalam rekayasa perangkat lunak. Model ini merupakan salah satu model yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai untuk pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menurunkan biaya dan menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ini adalah gambarannya. Dimulai dari planning, yaitu tahapan perencanaan digunakan untuk memahami konsep bisnis, pengumpulan kebutuhan sistem, fitur-fitur, dan lain-lain. Desain adalah data yang diperoleh dari tahapan planning, seperti yang dari awal tadi, sehingga sistem dirancang menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang mempunyai manfaat untuk pemodelan sistem yang sudah memiliki standar. Yang berikutnya adalah coding. Coding adalah tahap pengkodean software yang menggunakan tim kecil akan bekerja secara bertahap dengan panduan alur sistem yang sudah dirancang pada tahap desain modul per modul. Dengan menggunakan refactoring, agar dapat mudah dibaca dan dimodifikasi yang merupakan ciri khas dari metode XP, sehingga hasil yang diharapkan dengan pengembangan menjadi cepat. Testing adalah tahap akhir dari metode XP yang akan dilakukan dengan cara beta pengujian untuk mendapatkan feedback dari orang yang telah melakukan pengujian software tersebut. Kekurangan dan kelebihan extreme programming. Kelebihannya ialah meningkatkan rasa kepuasan pada klien, melakukan penggabungan sistem dibuat dengan lebih cepat, saling menjalin komunikasi yang baik antara klien dan developer. Kekurangan, tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity. Yang kedua, XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang dibuat selama pembangunan, sehingga satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang diberikan oleh user. Yang ketujuh adalah Agile atau Agile. Agile merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip sama atau kesamaan prinsip. Model ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Berikut adalah gambarannya, yang tahapannya dimulai dari perencanaan. Pada tahap ini, pengembang dan klien membuat perencanaan tentang struktur dan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, implementation. Pengembang melakukan coding untuk membuat agar rencana dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Perangkat lunak yang sudah dibuat akan diuji coba untuk mencari kelemahan yang masih ada dalam software. Yang keempat adalah dokumentasi. Proses ini dilakukan untuk mempermudah maintenance perangkat lunak. Selanjutnya adalah deployment, proses untuk menjamin kualitas sistem yang dibuat. Pemeliharaan, yaitu perbaikan jika seandainya dalam pemakaiannya mengalami kendala. Kekurangan dan kelebihan model Agile.
Adapun kelebihan yang didapat dalam menggunakan metode Agile adalah sistem dapat dibangun dengan lebih cepat, mengurangi kegagalan implementasi software dari segi non-teknis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan, kekurangan yang paling sering ditemui pada metode adalah dalam mengintegrasikan tim, karena perubahan yang begitu cepat dalam metode ini, sehingga setiap orang yang terlibat dalam pengembangan proyek harus selalu bisa berinteraksi dengan efisien antara satu dengan yang lain. Model yang terakhir ialah DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development dan operations. DevOps membutuhkan seperangkat alat untuk menunjukkan fungsi dari kombinasi dan integrasi. Dengan kata lain, DevOps adalah tim tunggal yang menangani pengembangan, pengujian, dan operasi di siklus produk total yang tidak pernah putus. DevOps juga dapat diartikan sebagai seperangkat praktik dan alat yang didasarkan pada perangkat lunak dan rekayasa sistem. Inilah gambarannya, dimulai dari plan, tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan, dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan pada tahapan ini yaitu manajemen proyek, penjadwalan, rencana rilis, dan sebagainya. Build. Pada tahap ini, integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur produk atau produk yang dikembangkan sepenuhnya. Selain itu, terdapat proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil develop perangkat lunak dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah develop. Berdasarkan pada tahapan sebelumnya, tim developer berfokus untuk mengembangkan, meninjau kode perangkat lunak atau IAC. Kode aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan IDE yang sesuai dengan dikelola dengan menggunakan sistem kontrol versi. Kemudian testing. Tapi ini pengujian otomatis dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Kemudian deploy. Tapi ini berfokus pada penerapan ulang software secara terus-menerus di lingkungan produksi. Fase ini melibatkan masalah manajemen konfigurasi platform dan sumber daya target. Akan tetapi, jika berhasil diterapkan, fitur atau produk siap untuk dirilis. Kemudian operasi dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengenalan aplikasi software setelah penerapan. Misalnya, penyediaan resource dan pencekalaan otomatis. Monitor. Kinerja aplikasi yang diterapkan akan dipantau dan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan feedback untuk peningkatan software secara berulang. Kekurangan dan kelebihan model DevOps. Kelebihannya ialah siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko, dan pemulihan yang lebih baik. Kekurangan. Penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli, memerlukan kolaborasi yang kuat. Sekian dari penjelasan mengenai model pengembangan perangkat lunak. Sekian, terima kasih.